Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Dirin Syafa dari kelas reguler B tingkat 1 dengan NIM P1337431220089. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan, nabati, dan juga hewani. Pangan merupakan kebutuhan dan hak dasar manusia. Penyediaan pangan tidak hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga keamanannya. Apabila keamanan pangan tidak terjaga, maka dapat menimbulkan pencemaran makanan. Pencemaran makanan oleh mikroba dapat terjadi pada bahan makanan saat masih berupa bahan baku, saat proses pembuatan, dan selama proses pengolahan serta penyimpanan. Mikroba sebagai kontaminan makanan tersebut antara lain berasal dari tanah, air, dan udara, serta dapat berasal dari peralatan dan sarana yang digunakan dalam proses pengolahan makanan tersebut. Dalam batas tertentu, kandungan mikroba pada makanan tidak banyak berpengaruh terhadap kesehatan makanan tersebut. Tetapi apabila kondisi lingkungannya memungkinkan, maka mikroba akan tumbuh dan bertambah jumlahnya sehingga bahan makanan tersebut menjadi rusak. Suatu produk pangan hewani dan nabati aman dikonsumsi jika tidak mengandung bakteri patogen. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit pada manusia akibat mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi oleh bakteri patogen tersebut, yang dikenal dengan istilah foodborne disease. Bakteri patogen yang seringkali menjadi penyebab foodborne disease adalah Salmonella sp. Gejala penyakit yang dialami antara lain mual, diare, kram perut, demam, menggigil, sakit kepala, dan muntah, dan yang ditimbulkan 8-72 jam setelah mengkonsumsi pangan yang tercemar. Bakteri patogen merupakan penyebab penyakit yang sering berhubungan dengan bidang penyehatan makanan seperti diare, muntaber, tifus, dan infeksi saluran pencernaan yang disebabkan masih tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggara makanan. Kontaminasi dapat berasal dari hewan produksi atau peternakan atau penjamah makanan dan melalui makanan yang berhubungan langsung dengan permukaan meja atau alat pengolah makanan yang terkontaminasi selama proses produksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani terlebih dahulu. Alat dan bahan yang dibutuhkan sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah kerjanya. Langkah kerja yang pertama yaitu preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya. Sampel daging rebus dan bumbu dicacah hingga halus, kemudian diinokulasikan ke medium pengkaya BHI, selenit broth, dan apawi secara aseptik. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, inokulasi pada media selektif. Sampel daging sapi diinokulasikan ke medium selektif, yaitu SA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, dan TCBS dengan strict plate method. Sampel dari BHI diinokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, dan MSA. Sampel dari selenit broth diinokulasikan ke medium SS dan XLD, sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium TCBS. Kemudian sampel diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Langkah ketiga yaitu inokulasi bakteri tersangka pada BHI. Koloni bakteri tersangka E. coli diaplikasikan pada medium selektif CR, EMB, dan MC. Kemudian bakteri Salmonella sp pada medium selektif SS, XLD, dan bakteri Staphylococcus sp pada medium MSA, kemudian Bacillus sp pada media TSA, dan Vibrio cholerae pada medium TCBS, dan diinokulasikan ke BHI dengan cara diambil
diambil menggunakan ose untuk koloni berukuran besar dan digunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Kemudian sampel diinkubasi kembali selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Langkah yang keempat yaitu uji penegasan pada medium selektif. Isolat pada bakteri BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strip plate method. Isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA. Isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan pada TCBS, dan isolat yang berasal dari CR, EMB, dan MC diinokulasikan pada MC. Kemudian, sampel diinkubasi kembali selama 24 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Kemudian, langkah yang kelima yaitu uji biokimia. Pada uji biokimia ini, koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TJBS diambil menggunakan ose secara aseptik dan dimasukkan ke ID Broth, lalu divortex hingga homogen. Sampel di dalam ID Broth diukur tingkat kekeruhannya menggunakan nevelometer. Kemudian setelah itu mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID untuk bakteri gram negatif dan panel PID untuk bakteri gram positif dan dimasukkan ke BD Phoenix untuk diinkubasi sekaligus diidentifikasi jenis bakterinya. BD Phoenix mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya dapat ditampilkan pada layar. Kemudian tes yang keenam yaitu tes Antisera E. coli. Permukaan gelas benda digambari lingkaran, kemudian antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri E. coli diambil dengan ose dan diratakan dengan antiserum H7, kemudian gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Kemudian hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Langkah yang ketujuh yaitu analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel olahan daging sapi dituangkan ke panel NID atau panel PID dan diinkubasi pada BD Phoenix, serta melihat bentuknya gumpalan seperti pasir pada tes Antisera E. coli. Berikut adalah hasil dari pengujian pada sampel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati yaitu tempe. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah kerjanya. Langkah yang pertama yaitu pengambilan sampel. Diambil 6 sampel tempe. Karakter dari sampel adalah tempe yang memiliki kenampakan bagus, seperti memiliki warna miselia jamur yang masih putih merata, struktur yang kompak, dan tidak berumur lebih dari 2 hari. Kemudian langkah yang kedua yaitu preparasi dan pengenceran. Sampel uji diencerkan dengan 6 seri pengenceran, yaitu 10 pangkat min 1 sampai dengan 10 pangkat min 6. Awal pengenceran sampel dilakukan dengan mencampurkan 25 gram sampel yang telah dihancurkan ke dalam 225 ml NaCl 0,85% dan dihomogenkan untuk pengenceran 10 pangkat min 1. Kemudian, dalam mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 2, suspensi awal diambil sebanyak 1 ml, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi 9 ml NaCl 0,85% dan dihomogenkan. Demikian juga dengan pengenceran 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 6 dilakukan dengan metode yang sama. Kemudian langkah yang ketiga yaitu uji dugaan.
Masing-masing suspensi dari pengenceran 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 6 diambil sebanyak 1 mili, kemudian dimasukkan ke dalam 3 tabung berisi 9 mili lactose broth dengan tabung Durham terbalik. Suspensi sampel pengenceran 10 pangkat min 4 dimasukkan ke dalam 3 seri pertama tabung reaksi berisi 9 mili lactose broth sebanyak masing-masing 1 mili. Selanjutnya, suspensi sampel pengenceran 10 pangkat 5 diambil sebanyak masing-masing 1 mili dan dimasukkan ke dalam 3 seri kedua tabung reaksi berisi 9 mili lactose broth. Yang terakhir, suspensi sampel pengenceran 10 pangkat min 6 diambil sebanyak masing-masing 1 mili dan dimasukkan ke dalam 3 seri ketiga tabung reaksi berisi 9 mili lactose broth. Kemudian, seluruh tabung diinkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Kemudian, langkah yang keempat yaitu uji penegasan. Tabung tiap pengenceran dari uji dugaan yang positif, yaitu dengan terbentuknya gas, secara hati-hati dikocok dengan menggunakan vortex. Kemudian setiap tabung tersebut diambil satu ose dan dipindahkan ke tabung reaksi berisi 10 mili media BGLBB 2% yang di dalamnya terdapat tabung Durham terbalik. Kemudian semua tabung diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Uji dinyatakan positif jika terbentuk gas dalam tabung Durham. Pembentukan gas pada tiap tabung pengenceran dicatat jumlahnya, kemudian dikombinasi tabung positif disesuaikan dengan tabel MPN. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu deteksi bakteri Salmonella sp. Larutan suspensi pengenceran 10 pangkat min 4, 10 pangkat 5, dan 10 pangkat min 6 masing-masing diambil sebanyak 0,2 mili. Kemudian, larutan suspensi tersebut ditaburkan pada permukaan medium spesifik Salmonella Shigella agar dan diratakan dengan batang L steril. Tiap seri pengenceran dibuat 3 kali ulangan. Setelah semua seri pengenceran diinokulasikan, medium SSA diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 24 sampai 48 jam. Deteksi cemaran bakteri Salmonella sp dilihat dari tanda plus atau tidak ada, yaitu tanda min pertumbuhan bakteri tersebut. Jika tumbuh koloni Salmonella sp, koloni tersebut tidak akan berwarna dengan inti hitam besar di tengahnya. Kemudian hasil deteksi Salmonella sp pada sampel tempe, yaitu semua sampel tempe kedelai yang berasal dari Kecamatan Sidorejo dan Tingkir, Kota Salatiga, memiliki jumlah cemaran coliform yang melebihi batas SNI, yaitu maksimal 10 APM per gram, sehingga belum memenuhi standar baku mutu cemaran coliform yang ditetapkan. Hanya ditemukan satu sampel tempe dari Kecamatan Sidorejo yang mengandung Salmonella sp. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati dan hewani. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.